Goto ada yang dapat tadi 123, 124. Baru masuk 124. Pasang ya 125. Oke. 1% ini kalau saham kayak gini. Potensinya ke 127 nanti. Breeze. Kita lihat rame nggak antriannya Breeze. Gusco masih rame ya Gusco. Jadi saham tadi kita list Goto sama Gusco ya. Breeze yang HK masih imbang ya sama yang ini. Terus ini masih kosong. Jadi Breeze ini antrian normalnya Breeze. Ini antrian normalnya Breeze. Jadi kalau semisal Breeze rame, bidnya harus full penuh. Paling nggak di sini harus ada fake bid tebel-tebel. Ini juga harus ada. Jadi ini masih ngetes sih. Saya lihat masih ngetes. Oke, kita lihat teknikalnya Breeze. Kalau daily chart sih jauh ya, jauh di atas MA5 ya ini ya. Jadi harusnya profit taking wajar. Nah, ini kalau kita lihat chart per 5 menit sama 10 menit, ini masih distribusi semua. Ya, ini masih distribusi MACD-nya. Kita tunggu ya, dia masih ngetes nih. Oke, kios masih sepi, belum gerak. Ini kalau scalping tunggu gerak ya. Kalau nge-swing belum kelihatan breakout sih ininya, candlestick-nya menjadi masih sideways. Kalau saya wait and see ya kalau kios. Oke, Goto open low juga ya ini ya, 122. Moga-mogaan bener-beneran jebol nih 125. Nah, ini yang HK udah minimal udah 50% ya. Saya udah sering bilang di grup minimal 50%. Nah, ini udah mulai 50%. Oke, ini ada yang tanya apa lagi nih tadi. Era Pak koreksi dulu. Antam, IPEE. IPEE sih kalau dilihat ininya antara yang HK sama yang HQ sih bagus sih. Cuman ini saham 50-an ya. Ya yang buat yang tahu resiko aja. Ini arahnya ke 58. 58. Masih bisa scalping 1 tick, buang aja tuh kalau IPO. Era gimana koreksi dulu. Era koreksi wajar ya, sepi. Kalau kayak gini udah sepi nih. Value transaksi cuma 2 miliar, sepi. Kita lihat yang transaksi paling enggak 10 miliar lah. Energi, Wavy, Breeze, MEDC, Antam. Antam.
Antam sebetulnya daily chart kurang bagus ya. Karena udah di bawah MA50 sih. Ini mau nyoba ngetes di atas MA50, tapi emang udah di bawah jauh jauh di bawah MA5. Jadi harusnya dia ada potensi paling enggak naik deket MA5. Kurang lebih ke 2200 lah ini. $2.200 $2.180. Kita lihat chart menitnya. Ini ada lonjakan volume ya udah. Cuman masih kurang sih kalau saya ngelihat. Antam ini 30 poin 1,4%. Jadi buat teman-teman yang mau scalping Antam butuh naik 30 poin lagi paling enggak. Misal masuk 2130, 2140 jualnya ya 2180. Kalau mau laku hari ini ya. Cuman kalau saya lihat antara yang HK sama yang HQ masih sama-sama imbang nih. Jadi ada yang buang terus, ada yang isi terus. Oke, Goto jebol ya, jebol beneran ya 125. Kalau beli 1000 lot, 2000 lot, atau 10.000 lot lumayan tuh 1%, 1 juta, 126 dimakan nih. Bener ya saya ngomong tadi 125 jebol, sekarang jebol nih. Nah, ini teman-teman. Next-nya ke 127 ya, Mas? 128 kemungkinan, 127, 128. Kalau bisa lewat 130. Oke. Tapi kalau scalping jangan FOMO ya, jangan FOMO. Pokoknya cuan bungkus dulu gitu ya. Oke. Nah, jadi ini contoh konkretnya Goto ya. Teman-teman kalau nemu saham yang lagi rame di scalping, itu lihat antara bid sama offer ini rame nggak? Rame yang pasang apa yang jual rame nggak? Nah ini. Nah ini kalau rame terus nih gerak, dia otomatis transaksinya rame gitu loh. Jadi scalping yang saham-saham tipe kayak gini. Kayak Breeze kemarin kan waktu ditarik 16% kalau nggak salah. Itu kan juga seperti itu ya. Saya udah rekam sih, tapi belum sempat upload di YouTube kemarin Breeze. Nah, ini waktu ditarik ini, itu juga modelnya kayak Goto tuh, rame. Bid offer-nya rame. Apalagi ya ini ya, kita lihat di stock gainer. Oke, transaksi Goto sudah 162 miliar. Nah, ini biasanya transaksi di atas 100 miliar ini sudah masuk nih. Apa namanya? Bandar-bandar big money sudah masuk. Goto masih bisa masuk nggak, Mas? Sebentar. Pak Anton. Goto masih bisa masuk 126. Tapi 127 langsung jual ya. Tapi jangan ini ya. Jangan all in ya. Karena 125 diganjel 4 juta lot tuh. Tes lot ya, tes lot. Tes lot. Tes lot. Pokoknya 127 jebol paling enggak bisa lah ke 130. Mungkin bisa sesi 1 atau sesi 2. Ini bagus lagi nih kalau Goto ada tebel lagi mungkin di 132 atau 134 itu gede 1 juta gitu. Jadi gini teman-teman konsepnya, kalau sebelah offer ini ada yang pasang gede, misalnya 134 juta, itu teman-teman hitung 4 juta lot tuh duitnya berapa miliar. Coba hitung berapa miliar tuh 130. Berarti dia punya barang gede di situ. Nah, kalau punya barang gede sedangkan dijemur di situ, kan otomatis ya sahamnya mau nggak mau harus goreng gitu loh. Kalau istilahnya nggak digoreng, ya dia nggak bakal laku sahamnya. Jadi istilahnya dia juga bisa makan barangnya sendiri biar rame di pasar.
Oke. Ini sudah 11 volume sudah 11 juta lot versus 2,9 juta lot. Kalah jauh ya yang Haki. Pak Anton, maksudnya tadi 50% itu volume apa? Volume yang over itu paling enggak 50% dari volume bid ya? Atau Bukan sebaliknya? bukan yang ini. Jadi yang dilihat bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang ini, yang transaksi ini. Jadi ini volume yang HK ini 11,2 juta lot ya. Yang Haki 2,9 juta lot. Jadi antara kita persepsinya antara supply sama demand itu lebih tinggi ini apa namanya yang buyer gitu loh. Lebih kuat yang buyer dibanding yang seller. Oh, oke. Jadi kalau bayarnya lebih kuat, harga otomatis naik. Kalau misalnya sellernya lebih kuat, harga pasti turun. Ini aja deh, kita kasih case yang loser. Coba kita kasih case yang loser. Bentar. Ada yang turun 4%. Sahamnya nggak jelas semua nih rata-rata ya. Saham nggak liquid nih. Arta, MCAS ini juga nggak liquid semua. Slis, Aces, coba. 127 hampir habis ya. Tadi ngambil 126, ya pasanglah jemur nggak apa-apa. Nah ini lihat nih Aces nih. Aces kan kemarin sama Era sama Mapi barengan naik turun nih. Sekarang sepi ya. Lihat aja selnya sama yang buy masih dominan yang sell. Terus dari si bid over ada antrian tebel nih di 530, 520. Ini udah antrian turun. Kalau Aces kayak ini antrian turun, nggak usah dilirik. Nah, kalau nanti di Aces ada yang pasang tebel, misalnya 565 100.000 lot, 570 100.000 lot. Kemudian 550, 545 dipasang 100.000 lot. Teman-teman boleh nyoba scalping. Artinya ya saham ada potensi diangkat karena bandarnya mau barangnya laku gitu loh. Tapi juga ngelihat dari sisi transaksi ini, transaksinya ini kalau dia rame ya nggak masalah. Kemudian antara bid sama over di sini transaksinya ini dimakan langsung 1.000, 2.000 gitu ya. Ya udah ikut masuk nggak apa-apa. Jadi Betul laku tuh Mas 127 tadi. sip. Cuan berarti Iya, ya. laku. Thank you. Tes lot tahu begitu. Ya nggak apa-apa, nanti kan ini kan belajar toh, maksudnya biar kalau nggak loss nggak nyesel gitu loh. Ini kan belajar toh, nanti kan kita ada live trading lagi gitu loh. Tahu gitu tadi jual rumah. jangan Mas, rumah buat tinggal jangan jual. Oke, apalagi nih saham yang bisa dipantau nih kalau ada masukan nih. Mantap, Goto keluar 1. BSBK no ya, sorry ya. BSBK aku nggak rekomend ya. BP Mas. BP Sama laju. BP sama laju. BP open sama dengan high, low-nya 173. Transaksinya sudah sangat bagus ya sebetulnya antara yang HK sama yang Haki, gedean yang HK. Cuman sayangnya di sini masih kosong. Harusnya dipasang nih. Dipasang. Cuman ini saham paling enggak kalau saya lihat sih kalaupun dia nggak sampai naik 179 180 potensinya ke sini 180. Kalau dia nggak naik segini hari ini kemungkinan ya dia hari ini ya paling tutup antara 172 173 175. Maksudnya ya gerakannya di sini-sini aja lah gitu. Nah, ini biasanya kayak gini sih mungkin dari sisi
bandarnya nunggu momentum ya, nunggu momentum. Ini juga penuh sekali nih. Ini penuh sekali, paling enggak ini jangan terlalu penuh. Penuh sekali. Itu 171, 170-nya diganjel itu BP. Bit-nya. Iya, diganjel. Kalau saya kepengen beli BP, saya tunggu mending di 172. Tapi saya juga ragu juga sih Pak, karena ganjelannya kosong nih. Sini kosong, atas kosong. ISAT ya. Tunggu di full juga ya bit-nya baru bisa masuk ya. Ya, di full baru bisa masuk. BP itu kalau dia bandarnya kalau narik itu bisa langsung sampai 10%, bisa sampai 5-10%. Ini kan masih naik 2 tik. Kita kadang telat 3 tik, telat 4 tik nggak apa-apa sih, cuman confirm gitu loh, istilahnya beneran di HK. Dibanding kita sudah masuk terus sahamnya diam. Kalau orang scalping udah beli nggak jalan-jalan, kadang males. Habis itu dijual baru jalan sahamnya kan. kita mending kadang kan kita gitu kan, sering beli sahamnya nggak jalan-jalan nih, udah dijual sahamnya jalan, lebih baik nunggu sekalian jalan gitu loh, baru kita beli. Tapi ya jangan jalan terlalu telat kita masuk, jangan gitu loh. Itu kan ya dibanting 175. Wika. Kios, jalan kios. Yes, kios. Bagus nih kios, betulnya antriannya. Bagus nih. Mulai rame nih kios ini. Paling ke 110 nih kios. Antrian tebelnya di 110. Anton, dia rame itu kalau dilihat dari ini ya, dari jumlah bitnya itu ya. Rame tuh, lihat nih di monitor ini ada yang makan, ada yang merah hijau antri. itu ya. Iya, betul. Nah, cuman kios kok ini diisi lagi ya 40.000 lot. Tadi udah selesai dimakan tapi diisi lagi. Nah, ini habis lagi. Kayaknya sih jual-jual barangnya sendiri nih kios nih. Saya nggak pernah beli kios sih, jadi kurang tahu karakternya gitu loh. Nah kan diisi lagi kan 50.000 lot. 40.000 lot. Tambah muatan. Bandar jualan sendiri ada yang mungkin. jualan itu. 107 ada yang jualan. Skip aja lah daripada nanti dicabut semua antriannya. Jadi kita kalau ada saham model kayak gini, model kayak kios, dimakan diisi lagi, udah skip aja. Kalau maksudnya teman-teman nggak tahu polanya, skip aja. Gitu. Kalau tahu polanya, sering trading di saham ini nggak masalah gitu loh. Habis jualan kios 107 punya 15. Oke, sip, happy cuan. ISAT ya, lupa ini lihat ISAT ya. ISAT. ISAT mulai rame nih, mulai rame. Ini antriannya memang kayak gini ya, 300-an, 400-an kayak gitu. Kita lihat chartnya dulu ya. ISAT jebol MA 200 nih, jebol MA 200. Ini jebol resist 642. Kita lihat weekly chart-nya. Weekly chart-nya bagus ya ini. Ini polanya naik nih. Triangle kalau nggak salah nih ya. Ya. Kalau nggak ascending, descending triangle nih, bagus. Mungkin swing ya, kalau sama model kayak ISAT ini cocoknya swing. Karena apa ya? Karena butuh ini 1,56% ini 100 poin. Jadi paling enggak kalau teman-teman masuk sekarang di 6.500, 6.600 bisa jual nih, udah nutup fee.
Arahnya ke sini 6.600. Nah, ini yang HK mulai nambah nih. Paling nggak kalau ini udah 10.000, ini masih tetap. Misalnya mau ngikut scalping bisa. Tapi ini ISAT udah lumayan sih, chartnya udah bagus. Kalau mau swing juga oke. Laju. Wah, udah jalan nih, nggak lihat. ISAT swing di berapa, Pak Anton? ISAT swing TP-nya di sini 7.000. TP-nya 7.000 kalau beli sekarang ya. Ini udah jebol MA50 secara weekly, MA200 juga udah jebol. Potensinya uptrend nih kalau ISAT. Berarti supportnya di MA50 tadi. Ya, MA50 weekly kalau daily-nya ini sudah tembus di MA200, supportnya ini. MA200 nih. Atau bisa pakai yang ini, resist yang ini. 6425. Ya, jadi spotnya 6425. Breeze lagi ditarik, Mas. Waduh, ditinggal ya soalnya tadi. Breeze. Nah, ini udah ini dari sisi yang HK lebih dominan. Nah, ini udah merame ya. Tadi kan sepi waktu saya ngomong nih. Ini. Terus ada tebel juga 1.700, ini udah mulai rame nih. Cuman ngeri juga nih, Breeze udah dari kemarin naik kenceng. Paling ya ke 710 lah dia naiknya. Ini 710. Ini kemarin sudah saya ngomong sih sempat di YouTube saya. Kalau nggak salah sudah 1710 nih targetnya. Kemarin 705 nih sempat. Tapi udah terlalu jauh ya di atas MA5, terlalu jauh. Biasanya tinggal koreksinya aja. Sebentar, yang tadi mau ngomong laju, ke-skip terus. Laju, saya nggak pernah beli sih ini saham, cuman chartnya kayaknya bagus. Saham IPO ya ini ya. Cuman ya saya itu jeleknya ya. Ini saya pribadi ya. Saya tuh kalau saham belum kenal banget, saya nggak beli gitu loh. Walaupun itu teknikalnya bagus. Itu jeleknya saya sih. Tapi kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau teman-teman pokoknya bagus dihajar, saya nggak tahu. Kalau saya harus tahu dulu polanya seperti apa, baru saya HK. Tapi kalau dilihat dari sisi transaksi antara yang HK sama yang HK ini udah 50% ya, ini 800.000. Yang makan udah 800.000. Terus ini rame, jadi kalau bid volumenya ini rapi kayak gini rame. Nah, resistnya di 202 nih, antrian tebel nih. Kalau 202 jebol ya 210. Nah, ini kan kalau fraksi 200 itu 1 tik 1%. Jadi misalnya ambil 200, jual 202 bisa. Kita lihat chart menitnya ya. Jadi chart menit tuh gini teman-teman, kalau dipakai 5 menit misalnya jelek, kita pakai yang mungkin agak gede ya. Nah, ini 10/10 menitnya jelek. Kita pakai yang 60 misalnya. Nah, ini kan distribusi masihan, tapi MACD-nya ini udah mulai golden cross nih. Chart yang per 1 jam. Nah, ini volumenya udah ada nih. Laju. Ya kalau mau spekulasi beli 200 jual 202 bisa 1 tik. Oke. Nah, ini kan Breeze mulai diisi kan. Teman-teman, tadi pagi saya ngomong Breeze itu masih di 1000. Ini di bidnya itu rata-rata 1000. Di over juga 1000. Cuman ada antrian tebel 1. Sekarang diisi semua antara bid sama over. Nah, ini bagus. Ini bagus, ini yang saya maksud rame gitu. Nah, cuman ini teman-teman kalkulasi dulu. Misalnya mau ngentry katakanlah di antrian yang kosong nih. Nah, ini cabut lagi nih, masih cabut lagi nih.
Nah, masih cabut lagi nih. Ini belum apa ya, kalau saya lihat bandarnya mau ngangkat lagi masih ragu-ragu sih. Biasanya harusnya nggak langsung dicabut. Tapi kita nggak tahu ya, nanti sesi 2 kayak gimana kita nggak tahu. Oke, kita lihat di Giner. Goto balik lagi 125. Oke. Satu dua empat boleh dicoba lagi tuh. Boleh. 124 boleh dicoba lagi. Ini yang HK masih gede nih, 17 juta lot. Transaksinya udah 300 miliar. Masih setengah 10, transaksi udah 300 miliar gitu loh. Boleh nih. Jadi kalau tadi udah masuk 124, 125 jual, 126 jual, tunggu turun lagi, tunggu pullback, ngambil lagi 124, 125, nggak masalah gitu loh. Jadi jangan 127 dijual, HK lagi 128, jangan. Kalau scalping jangan kayak gitu, tunggu koreksian ngambil lagi, tunggu koreksian ngambil lagi. Gitu sih. Mas, dicabut itu di withdraw. Iya, di withdraw. Jadi konsepnya gini, Bapak Ibu. Yang ngebid di sini ini belum tentu punya barang. Jadi masih antri. Tujuannya mereka ngebid di sini itu nawar harga. Bisa juga nawar harga, bisa juga dia jagain harganya biar nggak turun. Biasanya kan retail mikirnya, oh bidnya tebel, optimismenya bagus, potensinya naik. Nah, makanya sama bandar diganjel, tujuannya mancing retail supaya HK sebelah over gitu loh. Nah, tapi konsepnya, prinsipnya gini, kalau yang ngebid, seberapa tebel apapun di bid itu artinya apa ya, nggak punya barang gitu loh. Tapi seberapapun tebel over, itu berarti bandar punya barang gitu loh. Nah, kalau punya barang, nggak mungkin kan kalau misalnya bidnya kosong, dia langsung banting kiri, ya langsung ARB gitu loh. Nah, kalau langsung ARB, bandar rugi nggak? Misalnya retail pada panik, ya bandar nggak bisa jualan kalau langsung semua panik bikin ARB. Jadi caranya gitu. Jadi intinya gini sih, ada juga yang ngomong kalau bid 3 kali dari over, total sumnya itu bagus. Tapi kalau saya itu kebalikan. Mohon maaf nih, kebalikan. Kalau saya ngelihat over paling nggak harus ada yang tebel. Jangan terlalu jomplang antara bid sama over. Gitu. Over terlalu tebel juga nggak bagus. Itu sih. Kalau di HOTS bisa nggak lihat? Maksudnya Neo HOTS. Neo HOTS yang di handphone nggak bisa sih. Enak pakai PC bisa ngelihat ini semua. Nah, ini kalau dilihat dari sisi trade book ini yang transaksi paling gede ini 125, 126. Kira-kira kuat di situ. Kira-kira kuat di situ ya. Kalau misalnya 1256 dihaki habis, kemudian yang transaksi ini juga hampir sama 17 juta lot. Kemudian 125 dihaki habis, 126 sudah dipancing. Artinya ini sudah di bawah trade book-nya nih. Ini kekuatan trade book-nya di 125, 126. Kalau 126 dihabisin ya udah cut loss aja gitu loh kalau scalping. Meskipun sebetulnya itu hanya sementara ya, besok masih bisa rebound lagi gitu loh. Cuman kita kan trading plan-nya nggak tahu ya, masing-masing orang bisa juga beli pakai margin all in misalnya. Kalau all in kan misal modal 100 pakai margin misalnya 400-500 juta beli gitu ya. 1% aja ngaruh gitu loh. Jadi anggaplah 100 juta, 1%-nya kan 1 juta gitu loh. Kalau teman-teman pakai margin misalnya jadi 500 juta, 1%-nya berarti berapa tuh? 5 juta ya. Jadi 1% 5 juta. Artinya kalau teman-teman pakai full margin 400 juta, terus cuan 1%, walaupun modal teman-teman itu 100 juta, tapi dapatnya sama aja 5% kalau cuannya 5 juta, karena faktor kali dari margin itu gitu loh. Jadi otomatis kalau turun 1% aja udah kerasa banget gitu loh teman-teman. Jadi kan trading plan setiap orang kan beda-beda gitu loh.
Jadi kalau scalping, kalau mau cut loss ya cut loss, kalau pakai margin, kalau misalnya belinya dikit cuma 10% dari modal ya nggak masalah sih. Kalau chartnya masih bagus, tampung lagi di bawah ya nggak masalah gitu. Pak, tadi 125 bidnya kalau habis suruh cut loss tuh kenapa Pak ya? Kan 125 kalau habis itu kan justru naik bidnya itu. Enggak, bukan 125 yang cut loss. Maksud saya 124 dihajar. Jadi gini, ini kan posisi 125 ya, 125 ya. Yang buy sama yang sell, yang HK sama yang HQ itu jumlahnya jauh 3 kali lipat ya ini ya. Ini 17 juta lot, ini 6,8 juta lot. Nah, kemudian trade book-nya ini kekuatan harganya paling kuat ini di 126, 125. Mas Anton tahu dari mana? Transaksi value di harga 125, 126 ini 84 miliar dan 67 miliar. 124 ini 52 miliar gitu ya. Jadi dengan kata lain banyak yang HK gede itu ya 124, 125, 126, tiga ini. Kuncinya tiga ini gitu loh. Nah, kalau misal 124-nya misalnya 124 ini kemakan habis ke kanan, terus udah ngetes 123 dan posisi transaksinya ini sama-sama yang HQ sama-sama besar sama yang HK, misalnya di sini 17 juta. Iya. Di sini juga 17 juta. Artinya kan bandar sudah distribusi tuh. Dia awalnya 6,9 juta terus jadi 17 juta. Artinya bandar sudah distribusi 10 juta lot gitu loh. Nah, kalau sudah distribusi 10 juta lot ya berarti mau digeprek, mau dikarungin gitu loh. Ya udah kita cabut aja kalau misalnya belinya udah gede, kita cabut aja 123 gitu loh, maksudnya gitu. Cut loss-nya 123. Oh iya. Tapi Makasih kalau Om, mantap ilmunya. Nah, kalau 125 124 nih dites nih, tapi ini masih lebih dominan yang HK. Ya masih aman gitu loh. Masih aman walaupun ini sebetulnya 122 kosong nih. Ini saya ragunya ini 122 120 kosong. Harusnya kalau bandar mau ngerek lagi 122, 120 diisi. Terus ini paling enggak 12 harusnya ada yang lubang, yang over ini harusnya ada yang lubang. Jadi kalau dia mau diangkat lagi ke atas, misalnya 127, 128, ini salah satu harus ada yang lubang, nggak rapet kayak gini. Ini kesannya kayak bandar tuh kayak nggak mau harganya keburu-buru naik, dia masih mau akumulasi gitu loh. Nahan masih ya. Ya betul, nahan. Jadi dalam tanda kutip bukan berarti diturunin terus ya, tapi istilahnya nurunin sementara. Jadi bandar ini nurunin sementara supaya dia bisa ngambil barang lagi yang agak murah gitu loh. Gitu sih. Jadi makanya di over rapat gini. Kalau saya lihat sih kalau rapat gini sampai sesi 1 kayaknya ya harganya paling di 124, 125, 126. Itu sih. Kecuali ini diisi penuh ya, 122, 121, 120 diisi penuh ya. Nah, itu beda case lagi. Ada juga yang transaksi itu terus rame, cuman value-nya transaksinya gede, cuman harganya nggak kemana-mana. Kayak contohnya Boga. Nah, ini kalau Bapak Ibu cek Boga. Ini daily chart-nya. Nah, ini tuh volumenya tinggi terus nih. Tinggi terus. Janggal nggak? Coba amati nih. Normalnya saham itu volumenya itu kayak misalnya BRIS, naik turun. Ini kalau kita lihat ngomong teknikal ini harga naik, volumenya naik, konvergen gitu loh. Terus misalnya kita ngomong era gitu ya. Nah, ini sepi bandar akumulasi, terus ini volumenya naik. Ini normal gitu loh. Kalau Bapak Ibu nemu saham gorengan, saham apapun, tapi dari sisi volume kayak gini, udah ini kalau saran saya sih hindari aja. Hindarin aja. Bisa juga ini saham tukar barang ya sama sesama ini. Repo kali, Mas. Ya, repo kali. Ya, bisa juga repo kayak gitu. Intinya gini sih, maksudnya live trading di sini tuh saya cuma menyampaikan ke teman-teman
ini loh antrian bid over, dia antrian naik, ini loh antrian turun, ini loh yang harus dihindari kayak gitu. Intinya kayak gitu sih. Cuman ya di compare sama teknikal juga gitu loh. Nah. Oke, BP-nya turun ya. Bener ya kata saya tadi. Saya kan ngomong nggak mau beli BP, beneran ya turun ya. Tadi masih naik loh, sekarang beneran turun loh BP. Tadi saya nggak beli BP. Saya ngomong jangan beli BP karena ya masih sepi. Walaupun sebetulnya yang HK sama yang HQ gede, gedean yang HK, cuman kalau dilihat bid overnya ada indikasi itu kayak istilahnya Badar makan barang sendiri juga atau barang temennya gitu. Kayak gini tuh goreng saham nggak satu sekuritas, beberapa sekuritas. Yang satu tim HK, yang satu bisa juga tim HQ gitu loh. Jadi jangan berpikir oh ini BP misalnya sekuritas si A dia net buy 1 juta lot, berarti besok masih naik. Jangan berpikir kayak gitu karena Bandar itu bisa pakai beberapa sekuritas gitu loh. Kita lihat polanya aja dulu. Itu udah ditebelin juga, Mas, Pak Anton, itunya, bidnya. Yang mana tuh? BP. Ini kan turun, itu kayaknya tebel-tebel itu. Enggak, BP itu antrian normalnya segini, 30.000, 21.000. Ini antrian normalnya BP. Kalau dia ditebelin tuh kayak yang sebelah over nih, 100.000. Jadi kalau dia mau nebelin, dia harus 100.000, 100.000. Sini juga antriannya nggak di atas. Harusnya misalnya dia mau jemur barangnya dia, mau bikin sahamnya naik, 100.000-nya di sini. 175 misalnya, 176. Yang atas ini, over yang atas dia kosong. Harusnya gitu kalau dia mau naikin harga gitu loh. Gitu sih. Jadi makanya tadi saya ngomong jangan beli BP gitu loh. Terus ada teori juga. Misalnya nih, kalau Pak Fir kan bilang open sama dengan low naik, meskipun nggak semuanya open sama dengan low naik. Tapi kalau saya sendiri open sama dengan high itu biasanya turun. Nah ini kan open sama dengan high. Nah sebetulnya kita nggak ngelihat dari sisi bid overnya, dia open sama dengan high ya udah antrian turun gitu loh. Tanpa ngelihat grafik pun kita bisa ngerti oh ini saham antrian turun gitu loh. Ini termasuk sepi sih marketnya. Biasanya ini kan jam 10 ini biasanya harga udah terbentuk nih. Harga udah terbentuk. Nah ini value transaksi paling gede Goto, BRIS, Mandiri. BBCA-nya bagus nih ditahan. Cuman transaksinya sepi juga. BCA tuh kalau dia rame nggak segini. Biasanya bisa 100 miliar per hari. Lebih dari itu sih. Kios diem di 108, tadi udah dibahas Kios. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu nih. Sebentar ya. Oke, tes 1, 2, 3, suara saya masuk ya. Jadi ya, gini ya, kalau pagi kadang banyak telepon nih, banyak yang nggak saya angkat. Jadi ya agak terganggu dikit. Dewi ditarik. BRIS down Om, buy 1630, jual 1695. Cakep. Jos.
Tapi ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Ini tunggu ini udah sepi sih. Ini udah sepi. Tunggu ada yang ngebelin lagi nih di bit. Oke, ada yang tanya apa tadi? Dewi ya. Dewi ini sisi transaksinya yang HK sama yang HQ lumayan ya. Cuman bit overnya tipis, kita lihat chartnya ya. Saya juga nggak pernah beli Dewi sih. Ini bagus sih kalau daily chartnya dia di atas MA5 bagus, potensinya ke sini. 290 barusan kesentuh 290. Terus grafik chart menitnya juga bagus sih ini. Goto tuh kena Om kalau antri di 124. Goto, bentar. Udah ya, ini lihat ya, yang haki lebih gede ya, udah ya. Yang haki lebih gede, terus 1, 2, 3 sudah mulai kena haki. Kalau saya rasa sih tunggu dulu ya Goto ya. Ini sudah ada yang haki nih, totalnya hampir imbang nih ini sekarang. Jadi takutnya nanti dibanting lagi ke 122. Jadi jangan ambil dulu. Jangan ambil dulu gitu loh. Dewi. Ini ada transaksi gede di 278. Kalau mau ngambil 278 sih, 278, 280 kalau Dewi ya. Jualannya atasnya 290 resistnya, bisa jualan di 288. Ini satu tik aja bisa jual, tapi ya saran saya antri aja sih. Antri aja. Oke. Kalau lihat seperti gini artinya kalau kita mau scalping tuh nggak bisa banyak-banyak saham kali ya Mas ya? Paling banyak mungkin 2 kali. Nah, makanya kan kemarin malam saya kasih edukasi screening BSJP, day trading itu kan paling enggak kalau BSJP maksimal 5 ya misalnya. Kalau day trading kalau saya sendiri lebih suka fokusnya scalping 1 sampai 2 saham. Kadang-kala satu saham kalau pas momentumnya bagus tak selesaiin dulu kayak kemarin tuh Asa lagi rame, ya udah tiktokan Asa terus sampai selesai gitu. Baru kalau ada potensi saham lainnya kita scalping saham lainnya gitu loh. Iya, sepertinya gitu kali ya. Karena gini Bapak Ibu, setiap saham itu case bid overnya beda-beda. Kalau Bapak Ibu tabrak sini, tabrak sana, tabrak situ, terus tahu-tahu dibuka udah merah semua gitu loh. Iya, betul. Jadi kita harus pelajarin, apalagi kalau kita nggak pernah beli. Kita nggak pernah beli sahamnya tersebut, kita nggak tahu polanya, ya kan? Gitu. Tapi ada juga, maksudnya influencer-influencer di luar sana itu ini tebar jala ya, ada istilahnya metode tebar jala, istilahnya pokoknya yang gerak dihajar semua gitu ya, sampai 10 saham, 20 saham. Nah, habis itu nanti tinggal TP, ya katanya cuan juga. Ya, kalau modalnya banyak sih. Kayak siapa namanya? Mohon maaf nih, sebut nama, kayak misalnya Himawan Trader tuh. Bapak Ibu cek Instagramnya Himawan Trader itu dia saya nggak tahu edukasinya dia mungkin di grupnya ya, saya juga nggak ikut grupnya, tapi kalau dilihat di Instagramnya tiap hari dia bisa TP sampai 60 saham sampai 80 saham, gila itu gimana transaksi? Hebat ya. Gimana kontrolnya itu? Nah ya itu, jadi saya sendiri beranggapan kalau ada trader bisa scalping sampai 10 sekaligus bersamaan dan bisa cuan semua, bisa TP semua,
saya acungi jempol sih, saya acungi jempol karena saya belum pernah seperti itu. Karena ya mungkin bisa juga setiap orang kebiasaannya beda-beda. Kalau saya sendiri kebiasaannya bisanya hanya fokus beberapa saham atau satu saham gitu. Nah, bagusnya kalau kita fokus cuman 1-2 saham, itu kita jarang nyangkut. Kalau misalnya Bapak Ibu sekali beli ditobrak semua kanan kiri, emosional terus. Ya kalau misalnya tembak 10 saham, 7 saham cuan semua. Kalau tembak 10 saham, 6 saham buntung, ya kan? Ya otomatis kena psikologis kita. Istilahnya kita berusaha untuk balikin modal gitu loh. Nah, tips lagi buat Bapak Ibu, kalau di hari itu Bapak Ibu udah scalping 2 saham, 3 saham, dan itu di hari itu loss, berhenti, jangan paksa trading. Besoknya lagi atau mungkin bisa lusa gitu. Itu sih. Pak Anton. Oke. Sebetulnya pola saham yang perlu kita lihat yang seperti apa ya Pak? Soalnya selama ini kan saya tertarik lah caranya Pak Anton ini. Saya subscriber juga YouTube ya Pak Anton. Karena beda ya dengan yang lain. Nah polanya kira-kira apa yang perlu dilihat itu dalam satu saham? Jadi gini Pak. Jadi gini, kan kemarin tadi malam ya sempat diskusi panjang lebar di grup saya ya. Jadi setiap saham itu ada polanya, setiap saham itu ada polanya. Jadi nggak semua saham itu polanya sama. Contoh nih kayak Dewi ini udah dia bisa gerak tapi ya dia jarang sih ganjel ngasih fake bid di sini, ngasih fake bid di over, jarang ya. Semua polanya seperti ini gitu loh. Terus BSBK, nah kan BSBK ARB berjilid-jilid itu kalau seingat saya waktu IPO kemarin BSBK itu apa ya, bandarnya itu gila, kalau ngarungin tuh cepet banget gitu loh. Jadi bisa apa namanya, C1 dibikin ARA, C2 dibikin ARB. INDX juga karakternya seperti itu. Nah, ini catnya patah-patah. Catnya patah-patah ini kayak gini udah jelek. Nah, ini nih apa namanya? Ini candle-nya full, tapi sebelumnya dia sempat turun nih. INDX gitu loh. Nah, ini juga polanya jelek. Sebetulnya saya tipikal orang yang moderat sih. Maksudnya saya nggak semua saham gorengan saya ambil, saya hajar gitu loh. Saya juga tradingnya nggak pakai saham gorengan. Kalaupun ada saham gorengan ya saya mungkin ngelihat dulu polanya misalnya gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sering trading saham gorengan dan bisa cuan ya udah berarti itu kelebihan Bapak Ibu gitu loh. Tapi kalau saya pribadi sih menyarankan saham gorengan tuh polanya susah ditebak karena naik turunnya cepat, itu satu. Kedua, ya kita kan kayak Goto nih. Kita kan harus tahu dulu nih Goto. Jadi Goto ini kita kalau scalping kita ngelihat bid overnya. Di antara semua pola saham, kuncinya yang pertama adalah kita ngelihat dari sisi antara yang HK maupun yang HQ, yang warna hijau-hijau ini ya. Ini rame. Itu yang pertama, rame. Kemudian dari sisi transaksi, ini yang kita harus ngelihat minimal 50% yang HK. Minimal 50%, itu penting. Nah, kalau kita ngelihat dari sisi ini sudah pas, kemudian bid overnya oke, baru kita ngelihat chartnya gitu. Nah, jadi bid over itu di buku nggak ada ya Bapak Ibu, di buku nggak ada. Bapak Ibu mungkin kalau baca bukunya Bekti Suktiknya itu ada dia jelasin spam order. Spam order itu di sini dan hanya di spam satu lot itu. Coba deh yang biasanya teman-teman di sini sering scalping, cariin contoh saham yang lagi posisi spam order. Coba ya, ini buat contoh aja ya, bukan buat DHK, buat contoh aja ya. Coba kasih masukan yang hafal saham yang sering di spam order, kasih masukan. Dewi itu kayaknya spam order, Mas. Dewi ya. Dia sih spam order nih, kelihatan satu lot. Nggak berani dia ngambil langsung 500.000, nggak berani. Makanya kan saya Dewi memang nggak pernah beli. Jadi
Kalaupun saya mau beli Dewi itu saya harus pelajari polanya dulu gitu loh. Tapi kurang kelihatan sih spam order tuh gini. Jadi misalnya antrian kirinya ini tebel 10.000 lot semua. Nah, ini kan gajelannya di 290. 11.000 lot. Nah, 11.000 lotnya harusnya di 280, terus dimakan satu lot di over. Itu namanya spam order. Nah, itu Bapak Ibu kalau baca di bukunya Pak Bekti ada tuh. Nah, itu antrian yang harus dihindari. Nah, pola antrian seperti itu yang wajib dihindari. Tapi kalau pola-pola antrian yang saya jelasin kayak GoTo, kayak Breeze tadi, ataupun apa ya, case-case yang lain tadi, itu ya di buku jarang ada sih. Itu eksperimen pribadi masing-masing di market gitu loh. Oke, marketnya minus ya. Ya biasanya hari Jumat memang gini sih, sepi. Nah, saya sebetulnya berharapnya ya hari ini sektor CPO manggung. Karena kemarin sore dihajar sektor CPO. Indeksnya hari ini juga naik 3%. Cuman sepi ya udah gitu loh. Jadi gini, ketika teman-teman sudah nge-watchlist saham, nge-screening, chartnya udah bagus, kita ngelihat bid offer-nya juga. Kalau bid offer-nya posisinya jelek, ya kita jangan ngentry gitu loh. Itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak nemu ya saham yang di spam order? BK, coba. BK. Nah, ini spam order nih kelihatan. Ini ada fake bid 2420. Cuman ini karakternya kurang kelihatan. Ini harusnya 20.000 sampai bawah, 252 ditebelin 30.000 misalnya, 254 sampai 270 kosong antriannya gitu. Nah ini Pak ya itu tadilah contohnya mengenai pola-pola bid offer, spam order. Ya mungkin ya kita hari ini kalau dilihat sih indeksnya sepi ya, jadi saya nggak bisa kasih contoh banyak saham. Nanti mungkin di lain waktu kalau kita live trading bisa kita contoh lagi banyak saham gitu. Selama ini saya pakai running trade, saya setup 500 lot. Berarti nggak ketahuan yang satu-satu yang nyepam itu. Ya. Berarti harusnya nggak disetting gitu ya, biar ketahuan yang nyepam ya. Betul. Di setting 500, ada yang ngomong 500 sampai 1000 lot, Pak. Jadi kalau 1000 lot kemakan, biasanya itu bisa juga bandar yang makan. Nah, itu sebetulnya settingan Bapak udah bagus sih. Maksudnya menghindari spam order gitu loh. Jadi udah bagus sebetulnya. Cuman kan di sini kan kita tap reading kan tujuannya kita biar ngerti nih, oh ini antrian naik, oh ini antrian turun, dihindari. Kayak BP tadi saya bilang, ini antrian turun, nggak usah beli gitu kan. Terus GoTo antrian naik, beli gitu loh maksudnya Pak. Jadi kalau saya tak setting normal hari ini ya memang buat ngajarin teman-teman kita tap trading tuh spam order gimana gitu loh. Terus fake bid gimana, fake offer gimana gitu. Justru saya biar hindari spam. Oke, nggak masalah. Ya memang harusnya memang hindari spam sih. Harusnya disetting seperti itu untuk hindari spam. Cuman kan di room ini kan nggak semuanya trader-trader teman-teman pinter kayak Bapak atau mungkin kayak teman yang lain. Ada juga yang nggak tahu apa-apa gitu kan, nggak ngerti apa-apa. Jadi di sini saya cuma menjelasin aja, oh ini loh namanya spam order, harus dihindari kayak gitu. Menurut saya rata-rata saham kecil-kecil, saham gorengan tuh spam order semua gitu loh. Jadi makanya saya jarang trade saham-saham kecil-kecil gitu loh. Kecuali GoTo ya, GoTo walaupun saham kecil tapi dia market cap-nya gede gitu loh. Jadi dilewati bandar. Bandar tuh kayak aset manajemen atau mungkin apa namanya fund itu cari yang market cap-nya gede buat portofolio mereka. Kalau misalnya market cap-nya kecil, ya duitnya mereka nggak nampung, bisa beli nggak bisa jual gitu loh.
Bandar kalau udah nelan kadang satu bobot saham ya bisa sampai puluhan miliar gitu loh. Lah kalau misalnya saham kayak Dewi misalnya ya. Ini hitung aja nih total 47 ribu lot kali harga sekarang 280. Itu nominalnya berapa? Market cap-nya berapa ini di bawah 500 miliar? Kecil. Saham gorengan tuh market cap-nya rata-rata di bawah 1 T. Itu kita sebut sebagai saham gorengan. Cirinya seperti itu. Saham lapis 3 lah atau third liner. Oke ya, ada pertanyaan? Satu lagi Mas Anton, supaya Iya. tahu ini saham lagi tektokan gimana ya? Saham lagi tektokan. Maksudnya saham yang Ya, cocok buat ditektokan gitu. ya mungkin sekuritas satu mas sekuritas ini kerjasama gitu ya. Oh, Satu gitu. jual, yang satu beli. Tadi saya contohin apa ya? Tadi sempat yang kios, ya kios. Tadi sempat saya contohin kios. Kios tadi kan ini di sini kan 108 kalau nggak salah tadi 50.000 lot. Dimakan. Nah, ini spam order nih, satu lot. Nah, Ya. Nah itu, kios tadi kan sempat 50.000 lot di HK 108 kiri kan. Diisi Ya. lagi 47.000 lot. Nah, itu udah berarti ada tim HK sama HK-nya tuh. Jadi mancing retail gitu loh. Itu TikTok. Kalau kayak gini tuh TikTok gitu loh. Oke. Real. Dan kios ini menurut saya nih, sepengalaman saya ngelihat kios, ini memang dia karakter sahamnya kayak gitu. Jadi banyak spam ordernya, sering TikTok. Gitu loh. Oke, makasih Mas. Oke. BRMS spam order. Halo Mas Anton. Oke, ya gimana Pak? Mas, tanya dong. Gimana kita tahu bahwa satu saham itu bisa rally gitu? Rally panjang naik ke atas atau gimana gitu? Satu saham bisa rally panjang ke atas dalam satu hari maksudnya? Ya betul, misalnya satu saham itu, ini panjang nih, bisa lari nih, bisa berkali sampai arah lah kalau bisa dibilang. Tapi kita nggak memastikan di arah, cuman rally-nya berulang gitu. Nah, kita ngelihat dari sisi jam 9 pagi tadi ya, kita ngelihat dari sisi value. Misalnya kalau dia paling enggak jam 9 lebih 1 menit sampai jam 9 lebih 5 menit, dia sudah masuk papan 20 besar. Jadi baru 2 menit, 3 menit masuk papan 20 besar ini. Transaksinya minimal paling enggak 10 miliar ke atas, atau paling enggak 30 miliar ke atas lah. Terus baru 1 menit, 2 menit berjalan, dia udah naik 3%, 4%. Nah, kemudian bid offer-nya rame kayak Goto tadi, transaksinya gede di sini. Nah, itu biasanya dia ya ada potensi naik sampai 10% gitu. Kayak kemarin era juga gitu sih. Tapi kalau era kebalikan sih, era kemarin kalau nggak salah setengah 10 kalau nggak salah ya baru diangkat. Jadi dia ada agak lagging, jam 9 tepat nggak langsung diangkat. Terus ASA itu juga gitu, kemarin sempat dibanting ASA itu kemarin sempat dibanting di 895 kalau nggak salah. Terus habis itu dimakan langsung 1000. Nah, gitu diikutin nggak apa-apa. Jadi di awal-awal market kita tahu itu ya, bisa tahu ya. Bisa tahu. Caranya ngelihat di Stockgener, di load aja di sini. Oke. Kita ngeload terus, ngelihat transaksi paling nggak minimal 10 sampai 30 miliar. Nah, itu kalau saham yang second liner dan third liner ya. Kalau saham blue chip biasanya kalau dia mau digoreng, misalnya nih kayak apa ya? Misalnya kayak Antam nih atau BBTN nih, misalnya mau digoreng. Ini transaksi dia kan rata-rata per hari segini nih. Kalau dia mau digoreng jam 9 lebih 5 menit udah 50 sampai 100 miliar gitu loh. Gitu sih. Oke, makasih Mas Anton. Iya, jadi semakin gede value di sini berarti partisipasi bandar itu semakin bagus. Tapi dengan catatan
persentasenya atau persentasenya juga naik tuh. Kalau persentasenya nggak naik, ya cuman kuning atau 1%, tapi transaksinya gede, ya di skip aja. Berarti dia ini tukar-nukar barang atau istilahnya dia jualan barangnya sendiri kayak gitu. Oke Mas, thank you. Oke, thank you. Oke ya, mungkin ini ya, maaf ya saya cuman bisa sampai jam 10 karena ini udah banyak sekali telepon dari klien ya. Jadi mungkin next time kita adain live trading lagi nanti kalau pas-pasannya bagus ya biar enak kita trading TikTokan terus gitu ya. Ya Oke, semoga makasih, teman-teman. ilmu saya mungkin bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman Amin, amin. bisa ini diterapin pelan-pelan ya. Oke, Yuk, mungkin terima kasih Mas Anton. Oke, terima kasih sama-sama Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih. Oke, saya live duluan ya. Terima kasih, Pak.